Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya cintai, para anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Yang saya cintai, Ketua Umum Partai Demokrat Bung Ahaye beserta para pemimpin, pengurus dan kader Demokrat di seluruh tanah air. Pertemuan Majelis Tinggi Partai kali ini sangat penting. Ini sebuah emergency meeting karena terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan dan tidak pernah kita bayangkan ini akan terjadi. Oleh karena itu, kita Partai Demokrat dan lebih khusus lagi Majelis Tinggi Partai harus menyikapi dan merespons perkembangan situasi terkini ini. Ingat, sesuai dengan anggaran dasar Partai Demokrat, konstitusi partai, Majelis Tinggi bertugas dan berwenang untuk menentukan Partai Demokrat berkoalisi dengan partai mana dalam pemilihan presiden, sekaligus menentukan siapa capres dan cawapres yang hendak diusung oleh Partai Demokrat. Oleh karena itu tepat kalau kita segera mengambil sikap dan merespons apa yang terjadi 3-4 hari yang lalu itu. Untuk diketahui oleh para anggota Majelis Tinggi bahwa yang ingin saya sampaikan ini adalah sambutan pengantar. Dan ini akan diikuti oleh kader Demokrat di seluruh wilayah Indonesia melalui live streaming YouTube. Dan nanti setelah ini selesai, kita break dulu untuk masuk kepada seksi pembahasan Majelis Tinggi Partai. Tadi malam, sebagaimana saudara ketahui, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat telah mengeluarkan press release. Saya yakin yang membaca terkejut, tidak menyangka ada prahara seperti ini, dan ternyata bukan hanya kader yang merespon sampai dini hari, tapi juga masyarakat luas. Nah, saya mengetahui kader di lapangan sangat emosional tadi malam itu. Mungkin di antara kita juga tidak bisa menahan perasaan kita, oleh karena itulah mengawali sidang Majelis Tinggi yang kita laksanakan hari ini akan disampaikan kembali press release untuk kita dengarkan dan kita simak baik-baik dengan suasana dan hati yang insya Allah makin tenang hari ini. Setelah itu akan saya lanjutkan dengan apa yang hendak kita diskusikan dalam sidang Majelis Tinggi hari ini. Saya mempersilahkan salah satu anggota tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan, Bung Iftitah Sulaiman, yang akan menyampaikan ke hadapan anggota MTP dan juga kader Demokrat di seluruh wilayah Indonesia. Silakan Bung Iftitah. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Ketua Majelis Tinggi Partai, kami akan membacakan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat di Jakarta tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut. Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini.
Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh tanah air dan tentunya juga kepada masyarakat luas. Pertama, kemarin 30 Agustus 2023 atau 2 hari lalu, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili Capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh. 2. Hari ini kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengkonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa, dalam tanda petik, menerima keputusan itu atau fait accompli. Ketiga, menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Keempat, sebagai bahan pertanggungjawaban anggota tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam koalisi perubahan secara kronologis. A. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023, baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat presidensial threshold 20%. B. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY dalam tanda petik menjemput takdir sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat, dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari tim 8. C. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai yang berisi 6 butir kesepakatan, yaitu 1. Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 2. Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. 3. Capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan. 4. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan capres-cawapres dideklarasikan. 5. Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik. 6. Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan. D. Di masa-masa ini, sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, "Saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru spiritual saya agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies AHY." E. Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga ketua umum partai politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya. F. Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai. Dalam hal ini,
langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ahmad Saiku, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. G. Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh resiko untuk menjadi pendampingnya, meskipun partainya sendiri terancam diambil alih oleh KSP Muldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0 yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik. H. Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian koalisi perubahan serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies. Maka setelah penetapan cawapres, jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat, dan Tim 8, sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya koalisi perubahan untuk persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung. I. Atas harapan dan desakan masyarakat agar koalisi perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan atau equality dalam koalisi. J. Tim 8 bersepakat berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial. Terkait dengan waktu deklarasi ini, juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. K. Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi, karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan cawapresnya. Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023, 6 hari yang lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya. L. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini
tidak menyampaikannya secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan. Tertanda Teguh Rifki Harsa, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, anggota Tim 8. Terima kasih. Terima kasih, Bung Iftitah. Semua tahu bahwa dari Partai Demokrat menugaskan 2 orang untuk menjadi bagian dari Tim 8, yaitu Sekretaris Jenderal sendiri, Teguh Rifki Harsa, dan kemudian Bung Iftitah Sulaiman. Mereka bekerja siang dan malam, hampir setahun, maraton, tentu di bawah supervisi Ketua Umum selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai, dan puluhan kali bertemu dan bersama-sama dengan Capres Anies Baswedan. Dan kalau saya ikuti, kerja ini tidak mudah. Banyak sekali hambatan dan tantangan. Tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas 3 hari yang lalu. Para anggota Majelis Tinggi, para kader Demokrat, dimanapun saudara berada, saya sangat mengerti perasaan, emosi para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat. Ini bukan akhir dari perjuangan kita. Bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. Ingat, sesudah kesulitan atau di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al yusri yusra. Betul, fa inna ma'al yusri yusra. Kita kalau melakukan kilas balik sering menghadapi goncangan dan krisis. Alhamdulillah, kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan. Di sisi lain, meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Ini alasan saya. Pertama, ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang. Bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini, 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah. Kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua, saya renungkan baik-baik tadi malam dalam kontemplasi saya. Justru kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh Allah.
Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah, ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Saya kira kalau kita renungkan ini, kita ambil hikmahnya, kita dibebaskan dari dosa yang mungkin akan kita pikul kalau kita masih berada bersama-sama mereka itu dan mengusung seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Selain itu, kita ternyata juga tidak diizinkan untuk berkoalisi dengan seseorang yang sejak awal sudah melanggar dan mengingkari kesepakatan. Tertulis dalam kesepakatan koalisi, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, equality, dan kesetaraan. Ulangi, kesetaraan, equality, dan keadilan. Saya ulangi. Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama. Apalagi kalau mendikte, mengatur yang lain, termasuk capres, memaksakan kehendak, dan tidak menganggap yang lain, saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun. Sebagaimana pengalaman pribadi saya bersama-sama dalam koalisi selama 10 tahun yang menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai yang baik, utamanya kesetaraan dan keadilan. Sekali lagi, kalau kita bersyukur. Karenanya, mari kita hadapi semua ujian dan cobaan ini dengan tegar. Sambil berikhtiar, kita mencari jalan keluarnya. Insya Allah Tuhan akan memberikan kita jalan terbaik ke depan ini. Para anggota Majelis Tinggi dan para kader yang saya cintai, ya sebetulnya kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu 3 hari yang lalu itu. Setelah setahun lamanya kurang lebih, koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadi kenyataan dan bisa mengusung capres dan cawapres yang kita harapkan, yang juga diinginkan oleh rakyat. Tiba-tiba terjadilah peristiwa 3 hari yang lalu itu. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini
menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ia kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu. Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran tadi malam, 2 malam itu sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya. Ya, saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan
bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko harus mengalami yang begini lagi. Otak saya berputar, insting saya berbicara. To understand why. Orang bijak mengatakan selalulah mencari tahu what and why. Supaya how-nya itu menjadi tepat. Kader Demokrat dengan pikiran yang tidak happy mengatakan, Pak, kok kita ini, Demokrat ini, ya memang kita oposisi. Tapi oposisi ini kan sah. Kok diperlakukan sebagai musuh negara? Kita ini kan bukan partai terlarang. Kader-kader Demokrat juga bukan teroris. Jadi mestinya diperlakukan sama lah dengan warga negara yang lain. Itu ekspresi kegalauan dirinya yang saya selalu tekun mendengarkannya. Oleh karena itu dengan tidak bermaksud menuduh siapapun, saya ulangi lagi, tanpa bermaksud menuduh siapapun, saya ingin berbagi dengan saudara. Saya yakin saudara juga mendengar. Sebagian juga datang dari yang ada di ruangan ini maupun yang tidak ada dari ruangan ini. Saya sendiri kan juga banyak mendengar dan mengetahui mana sih di era keterbukaan, open society, digital society ini yang serba rahasia. Apa yang terjadi dan tidak terjadi, apa yang dilakukan oleh para elit, petinggi partai, atau pejabat tingkat puncak, tingkat atas. Ini kan sebetulnya diketahui oleh publik. Diketahui oleh masyarakat luas. Terutama yang menjadi sorotan publik yang berkaitan dengan Pilpres 2024 ini. Mari kita ingat semuanya, apa yang pernah kita dengar, yang pernah kita ketahui, untuk mencari benang merah. Kira-kira apa ya? Tanpa sekali lagi menuduh dan mendiskreditkan siapapun. Karena kita hanya ingin bicara tentang fakta, kebenaran, dan dugaan-dugaan yang mengandungi logika. Satu, kita semua tahu, Bapak Ibu, memang ada keinginan untuk hanya terbentuk 2 pasangan saja, pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 ini. Ada. Jangan ada dusta di antara kita, ada itu. Kita juga tahu ada upaya dan pekerjaan politik untuk membuat koalisi perubahan. Di dalamnya ada Nasdem, ada PKS, ada Demokrat. Itu tidak bisa berlayar. Ada. Kita juga tahu, termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies AHY
yang sudah menjadi rahasia umum, yang sudah matang sebetulnya sebelum terjadi prahara 3 hari yang lalu itu, pasangan itu tidak akan terjadi. Informasi yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, ini fakta. Benar ternyata Anies AHY yang hampir matang untuk diluncurkan dan banyak diketahui oleh masyarakat luas, itu terbukti bisa digagalkan. Melalui apa yang tadi itu yang diceritakan oleh Bung Ittitah melalui press release yang telah kita sampaikan. Ini coba. Jadi informasi-informasi itu salah satu manifestnya yang terjadi betul ya ini. Kita juga tahu seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Koalisi Demokrat, PKS dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri. Bukan kata-kata saya. Kata-kata yang bersangkutan. Dari semua hal yang kita sudah tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta, kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Saya mengatakan, saya tertarik secara pribadi dengan informasi yang lain. Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, untuk menjalankannya. Informasi. Saya masih bisa bicara lebih banyak lagi sebetulnya tentang sesuatu yang menurut saya mengandungi keganjilan, keanehan yang tidak wajar gitu ya. Tapi lebih baik saya berhenti di sini untuk mengupas tentang what's really happening in this country, termasuk informasi tadi. Karena saya yakin pada saatnya nanti semua yang sekarang menjadi pergunjingan, spekulasi, samar-samar tidak terang, pada saatnya nanti semuanya akan terang benderang di hadapan rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para kader, nah menarik ajakan beberapa pihak terhadap Partai Demokrat untuk berjuang bersama. Saya kira rakyat mengetahui, ya, misalnya pihak Pak Ganjar, Capres Ganjar Pranowo, itu juga mengajak kalau Partai Demokrat bisa bergabung ke pihak beliau. Ditandai pertemuan Mbak Puan dengan AHY beberapa saat yang lalu. Yang kedua, Pak Prabowo, beliau datang ke Pacitan, menemui saya dan menyampaikan juga ajakannya. Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah cara yang baik. Sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi, dalam dunia politik. Ajakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius.
dilakukan secara terbuka, publik juga tahu. Ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh dengan misteri. Ini enak, ini terbuka, transparan. Memang menyampaikan dengan baik, kita sambut dengan baik Mbak Puan, Ibu Puan, Pak Prabowo. Karenanya respon kita juga positif. Kita menghormati, kita menghargai. Bahkan kami bersetuju untuk menjaga komunikasi. Kalau tujuannya baik untuk kepentingan bangsa, Demokrat wajib meresponnya dengan baik. Tentang nanti kemana kita berada, inilah yang nanti akan kita bicarakan baik-baik. Saya akan sampai di situ nanti. Nah, kembali kepada semua tadi, saya sudah plong karena sudah menyampaikan informasi hal-hal yang saya ketahui dengan sejumlah analisis agar para anggota Majelis Tinggi Partai juga lebih lengkap lagi pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Berikut ini adalah apa yang bakal terjadi di arena publik pasca press release Demokrat tadi malam, last night, dan juga pasca apa yang saya sampaikan sekarang ini dalam sidang Majelis Tinggi Partai. Hampir pasti akan ada percakapan publik yang hangat. Politik begitu, demokrasi begitu. Baik di ruang-ruang publik maupun di wahana media massa. Saya tahu Ketua Umum AHY sudah mengeluarkan instruksi agar para juru bicara Partai Demokrat, anggota tim 8 Koalisi Perubahan, dan kader-kader yang lain untuk siap melibatkan diri dalam percakapan publik itu, dalam talk show dan lain-lain. Dengan, kata Ketum, berpeganglah pada kebenaran. Berpeganglah pada fakta yang memang terjadi, apalagi tim 8 sangat menguasai. Karena berbulan-bulan setiap hari, sebagaimana yang ada dalam press release tadi malam, itu semua fakta dan kebenaran. Saya mendengar tekad Ketua Umum kita, kalau kita sudah bicara sesuai dengan fakta dan kebenaran, ada yang menyangkal dan mengatakan Demokrat salah, seorang AHY siap untuk dikonfrontir dengan siapapun asalkan di depan televisi, secara live didengar oleh publik. Ini menunjukkan kebertanggungjawaban kita. Kita nggak punya buzzers, kita tidak suka hoax, tetapi kalau urusan yang berangkat dari fakta dan kebenaran, kita selalu siap. Sidang majelis yang saya muliakan, masuk sekarang pikiran saya selaku Ketua Majelis Tinggi, selain instruksi yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum, dan di luar apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut. Menurut pandangan saya saat ini, hari ini, besok atau lusa, belum saatnya kita mengambil keputusan. Kemana Demokrat akan bergabung misalnya, atau capres mana yang kita dukung, contoh yang lain. Saya pikir belum saatnya dalam 1, 2, 3 hari ini. Alasan saya ini prajurit, ada Pak Mangindaan di sini, ada Pak Guntur di sini, ada Pak Nahrawi Ramli di sini, ada Bung AHY di sini. Saya 30 tahun sebagai prajurit itu diajarkan, kalau kamu dalam keadaan yang sangat emosional, under pressure yang sangat berat, jangan gopoh tergesa-gesa mengambil keputusan, karena bisa salah. Tenangkan dulu hati dan pikirannya. Setelah bisa berpikir dengan rasional dan jernih, take your decision. Ambil keputusan. Ambil apa tindakan yang akan dilaksanakan.
Tidak berarti lama, bisa cepat juga. Tetapi kuncinya, lepaskan dulu emosi itu. Bikin semuanya rasional dan tenang, sehingga keputusannya insya Allah tidak salah. Keputusannya tepat. Implementasinya, mari tenangkan hati kita. Saya melihat wajah-wajah anggota Majelis Tinggi, cool, tenang. Saya juga makin senang dengan ini semua, sehingga insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama pun kita sudah bisa mengambil sikap dan pilihan kita. Karena itu banyak pers di luar, mungkin ada lebih dari 20 enggak? Lebih ya? Lebih banyak lagi ya. Ingin dengar apa keputusan dan sikap dan langkah-langkah Demokrat ke depan. Ya tentu kita bisa jelaskan baik-baik apa yang sedang kita lakukan dan apa yang hendak kita lakukan di hari-hari mendatang. Yang kita pikirkan hari ini, tadi malam kami berdiskusi dengan Ketum, dengan Bung Andi, Sekretaris MTP, dan lain-lain yang lembur di sini. Saya laporkan pada sidang kali hari ini. Yang menjadi pemikiran Demokrat sekarang ini adalah dengan perubahan situasi yang dramatis ini, Demokrat masih ingin tetap menjaga semangat dan agenda perubahan dan perbaikan. Jangan sampai tiba-tiba hilang begitu saja. Itu semangat kita, tekad kita. Bahwa tidak berarti kalau perubahan perbaikan yang sudah baik dibuang, tidak. Ketum menjelaskan dalam pidato politik kemarin secara komprehensif, yang menjadi bagian dari kerangka bernegara, pilar dan dasar bernegara Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, konstitusi kita, demokrasi, tidak mungkin kita tinggalkan, justru makin kita perkuat. Demikian juga hal-hal yang baik sejak Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, saya dan Pak Jokowi sendiri yang baik-baik pasti akan kita jaga. Namun memang ada sejumlah hal yang perlu kita perbaiki. Kita ubah entah kebijakan, ekonomi, keadilan, kesejahteraan rakyat, hubungan luar negeri, apapun yang kira-kira akan menjadi lebih baik di masa depan. Nah, komitmen ini, agenda ini, di tengah goncangan ini, Demokrat tetap ingin menjaganya. Jangan tiba-tiba hilang, jangan tiba-tiba sirna. Begitu. Yang juga kita pikirkan, di malam kita diskusikan, ini rakyat kan banyak yang kecewa. Kita tahu rakyat ada yang pro keberlanjutan, itu hak mereka. Ada juga rakyat yang pro perubahan dan perbaikan. Ini kan kecewa, mereka sudah berharap perubahan jadi, Anies AHY jadi, tiba-tiba sekarang kandas itu. Nah, Demokrat juga harus berempati kepada mereka, menjaga perasaan mereka. Tidak begitu langsung kita tinggalkan begitu saja. Yang intinya, sangat mungkin kita punya rumah baru, punya tempat baru, tetapi melanjutkan yang sudah baik tetap, nah kita bisa berdiskusi perbaikan seperti apa yang mesti kita lakukan dengan mitra koalisi kita yang baru nanti. Semuanya terbuka untuk itu. Jadi saya mohon pengertian, tidak mungkin hari ini besok lusa langsung kita ambil keputusan apa begitu, tapi kita olah dengan seksama. Kita diskusikan secara bersama. Karena begini, Ketum mengatakan, saya tentu sangat mendukung, sikap kita seperti apa nanti. Pilihan koalisi seperti apa. Capres siapa yang kita dukung, itu harus kita ajak serta. Para pimpinan Demokrat daerah. Para pimpinan Demokrat cabang. Ini masalah yang sangat fundamental. Yang sangat strategis. Tidak mungkin. Meskipun kita punya kewenangan penuh majelis tinggi. Tapi partai kita ini partai yang menjunjung tinggi rules. Etika. Bukan one man show political party. Ini budaya kita. Harus kita jaga baik-baik. Dengan demikian Ketum sudah merancang kapan nanti mungkin rapat pimpinan apapun namanya, menghadirkan semua. Sebagian besar sudah resah, sebagian besar mau datang ke CGS untuk memberikan empati dan simpati. Tapi intinya mereka tentu akan kita ajak bicara.
menutup sambutan pengantar ini, saya punya keyakinan kita akan menemukan tempat dan mitra yang lebih baik. Amin. Dalam perjuangan politik ke depan. Kita berharap dengan izin Allah, kita bisa berada dalam satu koalisi yang visi dan komitmennya pun mengandungi kesamaan dengan kita. Tadi itu, jangan utek-utek, jangan ganggu dasar dan pilar-pilar kehidupan bernegara. Jangan dibuang hal-hal yang sudah baik, yang ditinggalkan oleh para pemimpin bangsa sejak Bung Karno hingga yang terakhir, dalam arti yang terkini gitu. Namun juga bersetuju dan bisa menemukan hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan ke depan. Saya kira dengan dua pendekatan itu, insya Allah kita punya jalan untuk membangun atau berada dalam koalisi yang lebih bagus. Dan saya yakin, insya Allah lah ya, mitra koalisi kita yang akan datang itu juga tidak akan begitu saja meninggalkan moral, etika, dan integritas dalam berpolitik. Politik itu memang seolah-olah hutan rimba, apa saja boleh. Meskipun saya tidak atau kurang setuju, karena seperti apapun tetap ada ruang untuk etika, untuk moral, untuk tata krama. Semoga harapan kita, mimpi kita ini dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan pada saatnya kita akan menemukan jalan yang lebih baik, tempat yang lebih baik, sehingga Demokrat sukses, tapi bangsa dan negara kita juga sukses ke depan ini. Demikian sambutan pengantar saya, dan karena sudah agak lama saya bicara, kita break dulu. Nanti kita masuk lagi, kita lanjutkan dengan diskusi dan pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.